Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang sama kita nantikan, yang telah sekian lama tidak hadir menginjakkan kakinya di bumi Lampung tercinta kita ini, Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar lil Ummatil Islamiyah Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemenangan dalam segala perjuangannya, dihancurkan musuh-musuhnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada Sahibul Bait selaku pimpinan Mudirul Ma'had Darus Saggaf, guru kita bersama Al-Habib Umar ibn Sahibul Hul, Al-Habib Ubaidillah ibn Umar As-Saggaf, yang juga beliau merupakan salah satu pengurus daripada Front Persaudaraan Islam, yang kita doakan mudah-mudahan beliau serta keluarga besar dengan Darus Saggafnya, dengan para santri dan dewan gurunya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan dalam perjuangannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan hadir bersama kita Imam FPI DPD FPI Lampung, guru kita bersama Abah Kiai Haji Sulaiman, begitu juga seluruh kepengurusan DPD FPI Lampung serta seluruh jajaran para pengurus DPW dan seluruh sayap juang yang ikut menyemarakkan, mensukseskan acara pada malam hari ini. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para anak menantu imam besar yang tadi telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya, itu guru kita bersama Al-Habib Muhammad ibn Alwi bin Sumit, beliau selaku bendahara umum daripada HRS Center. Begitu juga tadi telah menyampaikan kepada kita mau'izatul hasanah yang singkat, padat namun penuh dengan manfaat, guru kita bersama Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi selaku ketua umum Yayasan Markaz Syariah. Dan kami juga tidak datang sendiri, juga bersamai kami Al-Habib Ali bin Alwi Al-Attas selaku bendahara umum DPP Front Persaudaraan Islam, dan seluruh para habaib, para asatidz, para syiban yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para panitia, para santri, para donatur yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara haul dari guru kita bersama, orang tua kita bersama Al-Habib Abdullah ibn Umar ibn Hasan As-Saggaf, begitu juga kawan-kawan dari LPI-nya, begitu juga batiknya dan semua elemen yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan siapapun
baik yang disebut, yang tidak disebut, yang punya andil terhadap suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala jerih payahnya diberikan manfaat dan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam istimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan enggak pulang kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan. Yang punya kesulitan dimudahkan. Yang punya hutang piutang diselesaikan. Yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya. Yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat. Dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para asatidz, insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan mau'izah dari guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Sebelum saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, nih kira-kira jamaah yang hadir nih kira-kira masih semangat nggak nih? Ini kayak muka-muka lemes semua nih. Ini kira-kira kalau imam ceramah sampai jam 12 kira-kira siap gak? Siap sampai jam 12? Siap sampai jam 1? Betul? Takbir! Saudara, saya hanya ingin mengingatkan satu pesan menarik dari Imamul Haddad yang dikutip oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam Syarah Al-Qurtas yang merupakan isi daripada biografi sekaligus Syarah Ratibul Attas, di mana Imamul Haddad sedang memberikan satu gambaran fenomena yang terjadi di zamannya Imam Haddad di wilayah tempat tinggal Imam Haddad, yaitu yang berada di negeri yang dikenal Tarimul Ghanna, Tarim yang kaya. Yang dimaksud dengan kaya bukan kaya banyak jalan tolnya, bukan. Bukan kaya banyak infrastrukturnya, bukan. Tapi Tarimul Ghanna, Tarim yang kaya dengan ulama, yang kaya dengan aulia, yang kaya dengan keilmuan. Tapi menariknya saudara, Imamul Haddad mengatakan dalam satu makalah yang luar biasa, dan ini menjadi satu cerminan dan menjadi satu refleksi untuk sama-sama kita telaah saudara, di mana Al-Imamul Haddad menyampaikan, man khalata ahla zaman daqa sadruh. Beliau mengatakan ini menjadi satu cerminan refleksi di mana satu masa kalau kita berada di dalam satu zaman, satu generasi yang kerusakannya sudah merajalela. Kerusakannya sudah tidak lagi ditutup-tutupi, tapi kemaksiatan sudah terang benderang. Perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, segala bentuk penyakit masyarakat, kemaksiatan, kemungkaran, seluruh penyakit masyarakat begitu betul-betul jelas terang benderang di tengah-tengah umat. Apa dan bagaimana sikap kita? Bagaimana kita sebagai pribadi menjaga diri kita? Kita sebagai suami menjaga istri anak kita? Kita sebagai tokoh para alim ulama, sebagai santri, sebagai pedagang, apa yang harus kita siapkan diri kita saudara? Imam Haddad mengatakan man khalata ahla zaman, siapa yang bercampur baur dengan penduduk di satu zaman. Artinya khalata, dia udah bercampur baur tanpa lagi ada pemisah saudara. Dia tidak lagi mempunyai mabda prinsip untuk bagaimana mengimbangi diri dengan rusaknya zaman. Apa yang beliau katakan? Yang akan dirasakan adalah daqa sadruh, bakal sempit hati. Maksudnya sempit bagaimana? Ini syariat bilang ini perkara haram, kok dihalalin? Ini perkara mungkar, kok dibiarin? Ini perkara rusak, kok diajarkan, dipertontonkan di tengah-tengah umat? Daqa sadruh saudara. Dia mau melakukan perubahan gak mampu. Dia mau melakukan satu gebrakan gak punya kekuatan. Daqa sadruh,
sempit hatinya saudara. Dia tahu ini bukan ajaran agama, ini bukan perintah Allah, ini nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kok di mana-mana, bahkan sampai tokoh yang katanya ulama justru ikut mempropagandakan kemaksiatan, ikut menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Saya mau tanya, zaman sekarang hal yang seperti itu ada atau tidak? Ulama yang justru mencari pembenaran bukan belain kebenaran, ada atau tidak? Ada atau tidak? Gunanya ada atau tidak, lo jawab banyak. Saudara, kalau ini namanya bukan ulama, ini namanya ulama-ulamaan. Ulamaan. Beb, emang apa bedanya ulama sama ulama-ulamaan? Kalau ulama ngajak ke sorga, sorganya sorga beneran. Kalau ulama-ulamaan ngajak ke sorga-sorgaan. Kira-kira mau ikut ulama apa ikut ulama-ulamaan? Mau ikut ulama apa ikut ulama-ulamaan? Siap ikut ulama, siap taat komando ulama, takbir. Jadi kata Imam Haddad, man khalata ahla zaman daqa sadru, sempit hatinya saudara. Wa fasada amruh, gak sampai cuman urusan batin, wa fasada amruh, bisa rusak urusannya saudara. Dia diam, kemungkaran dia diamin, kema'rufan dia gak serukan saudara. Dia cuman mikirin diri dia mikirin majlisnya saja, dia mikirin pondoknya saja, dia acuh tak acuh, masa bodoh, mau rusak tetangga saya, mau kampung saya rusak, kota saya rusak, negeri saya rusak, nggak ada urusan. Maka kata Imam Haddad, apa yang terjadi? Wa fasada amruh, rusak urusannya saudara, rusak urusannya. Bahkan nggak sampai di situ saudara, idza qamat nafsu faghalabathu, andai kata hawa nafsunya sudah mendominasi dirinya, mendominasi akal pikirannya, mendominasi wilayah tempat tinggalnya, mendominasi negaranya, faghalabathu, maka dia akan terbawa arus dengan begitu sangat mengerikan saudara. Terus bagaimana solusinya? Ini keadaan Imam Haddad ngomong di zamannya saudara, di negeri yang namanya Tarimul Ghanna, di negeri yang katanya 1000 ulama, di mana Imamul Haddad memberikan isyarat bahwasanya kerusakan di mana-mana terjadi. Kalau itu sudah dianggap satu hal yang mengerikan di zaman Imam Haddad, bagaimana zaman sekarang saudara? Bagaimana di negeri kita? Saya mau tanya, kerusakan di negeri kita banyak apa sedikit? Saya mau tanya, kemaksiatan di negeri kita banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Saya mau tanya, perjudian di Lampung ada atau tidak? Miras di Lampung ada atau tidak? Narkoba ada atau tidak? Judol ada nggak judol? LGBT ada gak? Lo kok giliran LGBT diem loh? Jangan pelaku loh. LGBT nggak tahu loh. Ntar ada pembelajaran tentang LGBT. Setuju? Setuju? LGBT itu temannya gemblong. Lo tau gemblong nggak? Kayak nggak ada, nggak tahu orang sini gemblong ya. Saudara, artinya kalau di zaman Imam Haddad saja bercampur dengan penduduk satu negeri yang sudah jauh daripada mabda' din, itu bisa mampu merusak perkara, mampu untuk membawa kerusakan yang tidak mampu untuk dikendalikan saudara. Kemudian apa saran Imamul Haddad? Fasta'in bitsalath, maka mintalah perlindungan lewat 3 perkara. Berapa perkara? Berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama, tadabbur bitilawatil Quran. Pelajari, telaah betul tilawatil Quran, tilawah Al-Quran. Sekarang jangankan tadabbur, baca Quran aja bulan Ramadan doang. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu juga Ramadan juga 3 hari pertama lu bacanya lu. Betul atau tidak? Betul apa betul? Betul apa betul? Lu lemas banget lu. Udah makan belum? Udah belum? Giliran makan kenceng jawab lu. Saudara, kata Imam Haddad, ini yang bisa melindungi seseorang, melindungi pribadi,
melindungi keluarga. Artinya jangan pernah bermimpi kalau diri, istri, anak, santri, murid, lingkungan, keluarga, negara kalau mau sehat, terlindungi dari maksiat, terlindungi dari kerusakan zaman, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran dibiarkan, jangankan ditilawahkan, ditadaburkan, dibaca pun tidak, dipelajari tidak, anak-anaknya dibikin buta terhadap Al-Quran, gak bisa baca Al-Quran, maka jangan salahkan kalau anak-anak kita akan rusak, anak-anak kita akan hancur moralnya karena jauh dari Al-Quran. Ya, saya mau nanya semua yang hadir sini, siap pegang Al-Quran, siap baca Al-Quran, siap pelajari Al-Quran? Takbir. Jadi jangan remehin Al-Quran, saudara. Al-Quran itu benteng, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penawar, saudara. Al-Quran itu menjadi pelipur lara, Al-Quran itu menjadi benteng untuk segala bentuk kerusakan di tengah-tengah umat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, siap jaga Al-Quran, siap bumikan Al-Quran, siap sebarkan Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, kata Imamul Haddad, saudara, selain tadabbur bitelawatil Quran, tafakkur bisyaris salafis saleh, memahami, menelaah, mempelajari, melakukan riset yang mendalam terhadap sejarah orang-orang soleh. Makanya kita bersyukur malam hari ini kita kumpul merayakan haul ayahanda dari guru kita bersama, Al-Habib Umar Sahibul Haul, Al-Habib Abdullah ibn Umar ibn Hasan As-Saggaf. Tujuannya apa, saudara? Agar kita terus menerus terikat dengan para pendahulu kita, kepada orang-orang tua kita yang mereka telah melalui masa fase kehidupan yang sudah kita lalui, saudara. Dan ketika mereka terus menerus tersambung sanad keilmuannya, sanad nasabnya, dan terus menerus menjaga apa yang telah ditinggalkan warisan oleh para salaf kita, maka ini menjadi kunci, menjadi pola, menjadi pattern untuk menjaga, membuat aturan dalam mendidik diri kita, mendidik keluarga kita. Makanya saudara, saat ini kita lihat nih anak-anak begitu mengerikan, kerusakan moralnya, berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang begitu sangat mengerikan. Dan ini tidak lain tidak bukan karena produksi besar-besaran di dunia internasional, terkhusus setelah berkembangnya daripada dunia media sosial dengan internetnya, sehingga terjadi keterbukaan sosial, keterbukaan segala informasi. Akhirnya dengan mudahnya mereka merusak masyarakat, merusak umat dengan berbagai macam tontonan, mau lewat filmnya, lewat sinetronnya, termasuk lewat game-game online-nya. Makanya menarik, saudara, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani pernah mengatakan, kalau mau main handphone mesti baca niat. Saya lagi mikir, main handphone baca niat, nawaitu an a'malal hatifah. Ini kenapa begitu? Apa latar belakangnya, saudara? Ternyata benar kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, saudara, ya, kemajuan teknologi itu punya sisi positif yang luar biasa kalau mampu untuk digunakan, saudara. Tapi tidak menutup bagaimana sisi negatif yang begitu berat, yang begitu luas, yang bisa merusak, saudara. Bagaimana? Enggak, saudara. Makanya saya pernah mendengar satu ungkapan mengatakan, handphone itu bukan cuman sekedar alat elektronik, alat komunikasi, tapi sekarang handphone sudah menjadi setan gepeng. Setan gepeng bagaimana, saudara? Dulu orang kalau mau main judi mesti keluar nyari warung remeng-remeng, betul? Betul? Dia kalau mau main judi mesti jalan dulu keluar rumah, nyari mana ada bandar, bisa masang, mesti ada bandarnya, mesti ada partnernya, baru bisa main judi, baru dapat dosa, saudara. Cuman kalau sekarang nggak mesti keluar rumah,
Nggak mesti sampai effort jalan dari luar rumah, luar kamar, di dalam kamar, mulut masih bojigong, mata belekan, bukan baca doa, malah pasang judol. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Berarti kalau yang mengatakan handphone setan gepeng wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Bagaimana nggak setan? Lagi tablik akbar aja main handphone mulu loh. Betul apa betul? Gue doain yang lagi tablik akbar main handphone, handphonenya hilang. Lu amin yang kenceng dong, amin. Amin. Biar lu gak main handphone lagi, udah ngaji tablik akbar paling berapa jam sih? Ada emang tablik akbar 12 jam? Ada gak? Udah kagak, udah tinggal timbang sejam 2 jam doang, masih aja main handphone mulu lu. Gue doain handphone lo doang yang masuk surga, lu kagak. Artinya apa saudara? Handphone kalau dipakai bisa manfaat saudara. Tapi kalau tidak mampu digunakan dengan baik, makanya telah tepat saran Imam Habib Abu Bakar Al-Adani, kalau mau main handphone pakai niat saudara. Karena di handphone itu dia punya algoritma yang diatur. Ini kalau kita nonton ceramah, dengar gosidah, ntar algoritma YouTube-nya tuh gosidah ceramah, gosidah ceramah. Ntar diselipin satu tuh iklan yang ada buka-bukaannya. Betul apa betul? Pas ngeliat, ada yang nyangkut tuh. Dia buat algoritma seperti itu sudah. Algoritmanya udah bagus tuh. Ntar dia masuk sisipkan tujuannya apa? Dia tahu. Dia membuat ini melakukan riset saudara. Itu yang buat TikTok. Yang buat TikTok. Kenapa dia membuat hanya bentuk sekian detik di permulaan saudara. Walaupun sekarang diperpanjang. Mereka melakukan riset bertahun-tahun. Dia memahami bahwasannya di otak manusia itu ada salah satu kelenjar yang mampu menghasilkan satu hormon. Yang hormon itu mampu memberikan rasa kesenangan yang tinggi. Nah efek itu tuh tingkat kefokusan seseorang itu variatif. Dia cari rata-ratanya, akhirnya dia buatlah sistematik seperti TikTok. Sehingga kemudian dia hanya fokus sekian detik, tapi mendapatkan stimulus kesenangan yang terus menerus berlipat saudara. Makanya sekarang muncul penyakit baru namanya brain rot. Yaitu kapasitas otak turun. Gara-gara apa? Demen scroll TikTok. Ini santri boleh main handphone gak? Alhamdulillah. Santri otaknya aman. Alhamdulillah. Kalau yang main TikTok lu periksa ada tuh otak lu tuh. Artinya apa saudara? Tafakkur bisyari salafis soleh itu menjadi kunci biar kita nggak rusak. Makanya perayaan haul seperti ini menjadi salah satu media di tengah-tengah kemajuan teknologi untuk mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan diri kita, mengajak saudara kita untuk pegang daripada ajaran salaf agar tidak terberus dan terbawa arus kerusakan akhlak dan moral di zaman ini. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau perayaan haul mengaitkan kita dengan para ulama salaf, berarti saya mau tanya, perayaan haul bagus atau tidak? Perayaan haul berkah atau tidak? Alhamdulillah. Yang terakhir saudara, kata Imamul Haddad, yang bisa nyelamatin kita adalah syu'urul maut kullahin, selalu merasakan kematian setiap saat. Kalau kita selalu merasakan mati setiap saat, maka kita nggak akan tergerus dengan penyakit masyarakat. Kita nggak akan terbawa dengan kerusakan masyarakat, saudara. Kenapa? Karena dengan kita ingat mati, dengan kita tahu hidup di dunia hanya sementara, darul akhirah adalah darul jaza, maka ingat kematian akan menahan diri kita dari berbagai kemaksiatan. Maka saya mau tanya nih, ini rata-rata pada punya handphone. Saya mau tanya, kalau sekarang nih bapak-bapak nih termasuk ibu-ibu, Bu, ya Allah ibu-ibu udah tidur. Bu, masih hidup Bu, masih hidup. Alhamdulillah. Nih bapak-bapak, ibu-ibu semua nih dapat WA, kiriman WA dari malaikat Israel centang biru. Terverifikasi malaikat Israel. Tahu-tahu dalam pesannya nih dikatakan, ya fulan ibni fulan, ya fulanah binti fulan, Anda jam 5 subuh akan mati. Yang ngirim malaikat Israel centang biru nih.
terverifikasi, enggak hoak. Saya mau tanya, kira-kira dari sekarang sampai jam 5, saya mau tanya, ini yang udah dapat WA dari malaikat Israel, berani maksiat gak? Jawab yang kompak, berani maksiat tidak? Berani maksiat tidak? Nggak berani saudara. Kenapa? Karena tahu bakal mati. Saya mau tanya, kalau tahu jam 5 bakal mati nih, saya mau tanya, kira-kira ibadah kita jadi semangat gak? Jadi semangat gak? Oh, yang nggak pernah baca Quran sehari langsung hatam. Oh, yang punya duit, gua sedekahin duit gua. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa saudara? Karena takut mau mati. Nah, kenapa sih sekarang banyak yang korupsi, banyak yang ke tempat prostitusi, mereka melakukan perzinahan, melakukan berbagai macam rangkaian dosa. Sebabnya karena tidak ingat mati. Coba dia ingat mati saudara, maka dia akan tertahan diri dia untuk maksiat, termotivasi untuk melakukan taat, dan dia akan memperbaiki segala amal ibadahnya. Alhamdulillah. Makanya ini datang perayaan haul, yang dapat faedah bukan sahibul haul saja, bukan kita. Ini sahibul haul enak, meninggal ada punya anak yang soleh, yang ngedoain orang tuanya, diundang umat, diundang habaib, diundang ulama, bacakan doa, ada sedekah, ada silaturahmi, pahalanya dihadiahkan. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi bukan cuma sahibul haul yang dapat faedah, kita juga dapat faedah. Yang belakang teriak, iya beb, dapat kebuli. Bukan ento maksud gua. Yang kita dapat faedah, kita ingat saudara, hari ini sahibul haulnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hasan As-Saggaf. Besok cepat atau lambat kita bakal nyusul. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya, emang yang mati cuman kakek-kakek sama nenek-nenek doang? Saya mau tanya, anak bayi mati gak? Anak kecil mati gak? Remaja mati tidak? Kaya mati tidak? Miskin mati tidak? Semua mati. Tinggal tunggu waktu sudah. Masalahnya nih, kita udah siap belum? Punya bekal gak? Maka hadirnya kita ke perayaan haul ngingetin nih, oh iya, hari ini kita ngerayain haul, besok kita yang bakal masuk liang lahat. Makanya saudara, sebagai penutup, ada 4 pesan dari Habib Ali bin Hasan dalam kitab yang lain, Riyadul Mu'niqah. 4 pegangan amal di rusaknya zaman. 1, mahabbah dzul jalal wa man yuhibbuhu minar rijal wa khairul al wa man tabi'ahu minal ahwal. Yang pertama, perbesar rasa mahabbah kepada dzul jalal, pemilik kemuliaan. Wa man yuhibbuhu minar rijal, dan siapa-siapa yang cinta kepada Allah. Yang pertama, siapa yang cinta kepada Allah adalah khairul rasulil mifdal, rasul yang terbaik, yang paling utama. Wa khairul al, dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahu minar rijal, dan siapa-siapa yang ikut kepadanya saudara. Artinya kalau mau enggak rusak di akhir zaman, perbesar, pertebal, perkuat kualitas cinta kita kepada Allah, kepada yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, dan kepada siapa-siapa yang mengikuti jejaknya di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kunci untuk selamat akhir zaman saudara. Jadi kalau ada gerakan apapun yang pengen ngerusak cinta kepada Allah, pengen ngerusak cinta orang-orang yang cinta kepada Allah, merusak cinta kepada Rasulullah, merusak cinta kepada keluarga Rasulullah, merusak cinta kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia ingin merusak umat di akhir zaman. Berarti saya mau tanya, kalau sama perusak ikuti apa lawan? Sama yang mau merusak kecintaan ikuti atau lawan? Siap lawan perusak, siap perangi perusak, takbir. Jadi kalau ada gerakan apapun, mau personal, mau organisasi, yang ngajak umat benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada keluarga Nabi, benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia sedang ingin merusak umat, dia ingin mengacak-acak persatuan umat. Naudzubillah min. Yang kedua saudara, manuqasihi minal masaib, harus punya jiwa yang tegar dan sabar. Kenapa? Di akhir zaman ujian banyak saudara. Ada ujian dalam urusan agama, ada ujian dalam urusan ekonomi, dan seterusnya. Bagaimana biar cintanya kuat, biar sabar dalam segala musibah?
kunci yang ketiga, yang keempat, yaitu memperbanyak sholawat dan memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak masa sholawat, kecintaan kepada Allah akan tebal, cinta kepada ahlu sunnah akan kuat, begitu juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, sekaligus diiringi istighfar. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan untuk kita semua. Maka semua yang hadir di sini siap bersatu, siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada keluarga Rasulullah, siap jaga ahlu sunnah wal jamaah, siap lawan pemecah belah. Takbir, takbir. Jangan lupa perbanyak ingat mati, karena Nabi pernah mengatakan aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak mengingat kematian dan perbanyak baca sholawat serta perbanyak baca istighfar. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.